Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Riza Umami. Saya kuliah di Universitas Potensi Utama semester 4, Prodi Ekonomi Syariah. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang rekrutmen dan seleksi dengan tema manajemen sumber daya insani. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan. Sumber daya manusia merupakan modal dalam proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, maka kualitas sumber daya manusia senantiasa harus dikembangkan dan diarahkan supaya mencapai tujuan yang diharapkan. Pengelola sumber daya manusia yang tidak efektif akan menghambat tujuan perusahaan, di mana sumber daya manusia merupakan fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan suatu perusahaan atau organisasi. Manajemen yang baik akan membantu perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang baik, kinerja, dan sesuai keinginan perusahaan. Kini, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin ketat, di mana lapangan kerja yang tersedia semakin sedikit dan proses perekrutan dan seleksi karyawan yang dilakukan oleh perusahaan semakin ketat, sehingga kesempatan orang untuk memperoleh pekerjaan semakin sulit. Dan proses rekrutmen tersebut sangatlah kompleks, memakan waktu yang sangat lama, biaya yang tidak sedikit, dan sangat terbuka untuk melakukan kesalahan dalam menentukan orang yang tepat. Rekrutmen merupakan serangkaian aktivitas untuk mencapai dan meningkatkan pelamar kerja dengan memotivasi kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Sedangkan seleksi merupakan proses pemilihan dari sekelompok pelamar atau orang-orang yang memenuhi kriteria untuk menempati posisi yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada pada saat ini yang dilakukan oleh perusahaan. Penyusutan pegawai biasanya terjadi karena adanya pegawai yang memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau keluar dari instruksi karena melanggar tata tertib kepegawaian. Nah, mengingat sangatlah penting proses rekrutmen dan seleksi bagi perusahaan, diharapkan dengan adanya proses rekrutmen ke depannya untuk memperoleh sumber daya yang berkualitas di perusahaan tersebut. Nah, rekrutmen tersebut merupakan suatu proses untuk mencari kandidat, pegawai, karyawan, buruh, manajer, tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, organisasi, dan perusahaan. Dalam tahapan ini diperlukan analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan atau job description dan juga spesifikasi pekerjaan atau job specification. Nah, setelah manajer mengetahui status personel saat ini dalam arti kekurangan atau kelebihannya, ia dapat bertindak untuk mengatasinya. Jika terjadi lowongan, manajer akan melakukan rekrutmen, yaitu proses untuk mendapatkan, mengidentifikasi atau menggali dan menarik pencari kerja untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Nah, di pihak lain, jika perencanaan sumber daya manusia menunjukkan surplus, maka manajemen melakukan rekrutmen, yaitu teknik untuk mengurangi jumlah karyawan dalam organisasi. Nah, setelah manajer mengetahui personel saat ini, rekrutmen tersebut juga dapat dikatakan sebagai proses untuk mendapatkan sumber daya manusianya berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan dalam suatu perusahaan. Untuk menentukan kebutuhan karyawan, perusahaan dapat melakukan ekspektasi besar-besaran untuk menarik pelamar lebih banyak. Nah, dalam hal ini, para rekrutmen berfungsi sebagai mediasi yang menghubungkan antara perusahaan dengan masyarakat pencari kerja
yang dapat diminta ke sekolah-sekolah ataupun agen pelatihan maksudnya masyarakat sebagai upaya untuk mendapatkan pelamar sebanyak-banyaknya. Nah, dengan demikian, untuk menentukan kebutuhan karyawan dengan cara memperbesar program ekspektasinya untuk menarik lebih banyak pelamar. Di sini, para recruiter menjadi wakil penghubung perusahaan dengan masyarakat pencari kerja yang dapat diminta ke sekolah-sekolah ataupun agen pelatihan masyarakat sebagai upaya untuk mendapatkan pelamar sebanyak-banyaknya. Nah, setelah pencarian sumber daya manusia ditetapkan, maka kemudian dipikirkan beberapa cara alternatif rekrutmen. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan secara hati-hati secara alternatif sebelum memutuskan rekrutmen. Nah, seleksi merupakan suatu proses untuk menentukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Nah, tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada, tahap awal yang perlu dilakukan untuk menerima berkas lamaran adalah melihat daftar riwayat hidup, kurikulum vitae, milik pelamar. Nah, kemudian dari CV pelamar tersebut dilakukan penyortiran antara pelamar yang akan dipanggil dengan yang gagal memenuhi standar suatu pekerjaan. Lalu berikutnya adalah memanggil kandidat terpilih untuk melakukan ujian tes tertulis, wawancara kerja atau interview, dan proses seleksi lainnya. Nah, dalam melakukan perakiraan, keputusan seleksi dapat menghasilkan 4 kemungkinan, yaitu 2 keputusan yang benar dan 2 keputusan yang salah. Nah, di dalam keputusan yang benar itu, jika pelamar diperkirakan berhasil dan kemudian ternyata berhasil di pekerjaannya. Nah, dalam hal ini pelamar tersebut berhasil diterima. Keputusan juga benar jika pelamar diperkirakan tidak berhasil dan akan tidak berhasil diterima. Nah, dalam hal ini telah berhasil ditolak. Keputusan itu salah jika pelamar ditolak, sedangkan sebenarnya akan berhasil dalam pekerjaannya. Nah, dalam hal ini telah dilakukan kesalahan penolakan. Dan yang terakhir, keputusan juga salah jika pelamar diterima dan keputusan ternyata kinerja pekerjaannya tidak baik. Dalam hal ini telah dilakukan kesalahan penerimaan. Proses dan tahapan seleksi yang memiliki beberapa langkah yang harus dilakukan oleh para pelamar sampai akhirnya memperoleh keputusan diterima atau ditolaknya sebagai karyawan baru. Nah, proses ini berbeda-beda dengan perusahaan yang lainnya. Proses tersebut pada umumnya meliputi evaluasi persyaratan, testing, wawancara, ujian fisik. Dalam proses seleksi ini dipakai beberapa macam jenis dalam mengawasi persyaratan dan terutama untuk testing. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.